Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, srengenge muncul sunar sumambura. Gal, Lanjut kita ya. lanjut dah. Serem tadi ceritanya 2. Asli Jo. Kayak lain kali lo kalau lagi sepeda rasa berat, terus ada yang gantungin di belakang, lo tahu, ya mungkin siapa temen lo gitu. Mudah-mudahan nemenin. Apalagi bawa kayu bakar. Bawa ranting kayu ya. Ngapain? Tapi Margonda. Pertanyaannya itu, Bawa gua ranting ngapain naik sepeda bawa ranting kayu? Orang baluran bukan. Lanjut nih. Lanjut deh. Giliran ente bang. Oke. DM nih ya. DM nih. Sikat. Ini cerita dari Apri Sukmadinata. Halo Podcast Malam Kliwon. Halo Bang Bimo, halo Bang Danu. Nama gue Halo. Apri. Gue mau cerita pengalaman yang menurut gue serem di rumah baru keluarga gue. Tepatnya di Jalan PLN Pondok Aren, Tangerang Selatan. Langsung aja ya. Waktu itu setengah 12 malam. Semua keluarga gue udah tidur dan cuman gue aja yang belum karena baru banget pulang kerja. By the way, gue kerja di restoran, makanya pulangnya malam. Pas mau rebahan di kasur ruang keluarga sambil nonton TV, gue ngerasa ada yang merhatiin gue dari samping lemari ruang tamu. Awalnya masih biasa aja nih, tapi penasaran juga. Pas gue nengok, ada mata merah. Awalnya kecil, lama-lama gede. Seketika gue langsung kabur ke kamar gue, saking takutnya. Keesokan harinya gue sama keluarga masih berbenah barang-barang yang masih berantakan. Pas lagi bebenah di gudang untuk naruh barang-barang, di situ ada lemari peninggalan orang yang sebelumnya tinggal di situ. Sebut saja Pak Bambang. Pak Bambang gitu. Kalau gendang gitu tuh dia bunyinya itu. Pas buka dan keluarin semua barang yang ada di dalamnya, gue sama keluarga gue kaget. Ada foto seseorang, toga wisuda, dan kain putih seperti kain kafan gitu. Keluarga gue penasaran, foto siapa itu sebenarnya? Sehari itu juga kita sekeluarga nanya sesama tetangga dan mereka bilang itu foto anaknya Pak Bambang yang udah meninggal karena sakit. Oke. Pak Bambang ini nama samaran ya. Gue sama keluarga gue berpikiran positif. Mungkin Pak Bambang lupa bawa lemarinya, atau gak muat bawa lemarinya ke dalam mobil truk pas pindahan, dan coba kontak Pak Bambang tapi gak ada jawaban. Singkat cerita ini kejadian kedua. Waktu itu keluarga gue libur lebaran di kampung dan gue sendirian di rumah karena alasan pekerjaan. Makanya gue tetap stay dan gak bisa ikut. Waktu itu ceritanya jam 12 malam. Gue baru pulang kerja. Baru banget mau rebahan depan TV. Tiba-tiba TV di kamar bokap gue nyala sendiri dengan volume suara yang kencang banget. Gue kaget banget dan langsung merinding. Langsung gue matiin TV di kamar bokap gue dan langsung cabut dari rumah dan nongkrong di warkop depan rumah karena saking takutnya. Besoknya gue telepon bokap dan nanyain TV di kamar bokap gue ini. Gue nanyain kayak gini, "Bapak timer ya si TV-nya?" "Enggak kok, gak pernah di timer." Dalam hati berarti gue digangguin lagi. Tapi yang anehnya cuma gue doang yang digangguin selama ini. Sekian cerita dari gue, maaf kalau kepanjangan. Mas Apri ya. Cakep. Orang Pondok Aren. Tapi
Gue ini deh nggak begitu ngeh untuk cerita yang ini leh. Iya. Yang apa namanya? Yang toga wisuda tadi. Apa ya? Toga wisudanya ya. Sama kain kafan. Enggak, bukan kain kafan juga sih ya. Enggak. Pertanyaan gue, dia tuh bukan baru pindahan kan ya? Bukan kan? Rumah baru, Pak. Oh, rumah baru ya? Iya. Oh iya bener, Baru pindahan. Iya. Pindahan di rumahnya Pak Bambang ini. Yang nempatin sebelumnya gitu. Oh berarti gak ada ini ya? Mas gue dari si kain kafan, toga wisuda sama kain Nggak ada itu tuh iniannya. nggak ada apa-apa ya maksudnya. Cuma nemu aja ada gituan. Iya. Gitu. Kirain mungkin ada relasinya sama yang si mata merah iritasi ringan tadi ya. Gue kira bola pingpong lo mau nyebut. Mata indah itu. Oh salah ya. Tapi kejadian ini kejadian yang apa namanya, TV yang tiba-tiba nyala dengan volume gede itu sering juga ya berarti ya? Iya Pak. Tadi yang di Spotify ya? Iya. Yang kayak gitu. Ada juga tuh. Kenapa ya? Gak tahu deh gue nih. Apa timer? Apa error? Nah kalau di elektronik itu gue mengiranya masih error sih. Iya. Masih bisa ada penjelasannya electrical error gitu. Masih bisa ke arah situ. Even mainan pun gitu. Yang tiba-tiba suka biasanya mainan anak tuh ya. Anjing tuh serem banget. Suka nyala sendiri. Kling kling kling. Kling kling kling. Waduh, dan nyalanya tuh di jam-jam bukan siang. Iya, gitu. nyalanya tengah malam. Kling 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 kling. Emang anaknya lagi main. Kling kling kling. Main bonang. Kling kling kling. Ini anaknya ngikut karawitan ya sekolah. Kling 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 kling. Joget-joget bawa peti. Orang Ghana. Orang Ghana. Teman-teman. Iya tuh fakta menarik tuh. Fakta menarik nih kita kasih tahu nih ke teman-teman. Coba kasih tahu Le. Orang Ghana. Mukanya sama semua. Itu satu. Itu bukan fakta menarik anjing. Fakta menariknya bukan itu sebenarnya. Oh bukan. Itu fakta aneh itu. Fakta menariknya itu di Ghana, kalau kalian sering lihat banyak meme belakangan ini beredar, orang-orang yang bawa peti dan joget-joget, itu emang mereka di sana merayakan kematian untuk dengan cara bahagia kayak gitu. Benar, ini ada akhirnya kita menemukan sebuah fakta ya dari meme-meme yang beredar gitu ya. Jadi tujuannya tuh biar keluarga si yang meninggal itu nggak sedih. Betul. Dan mereka merayakan kematian itu sebagai bentuk penghormatan, bener ya? Namanya Dancing Paul Bearsers. Gua nggak tahu nih nyebutnya gimana ya. Ini tarian asal Ghana di mana para penari berdansa sambil mengangkat peti mati yang berisikan mayat. Mereka beranggapan bahwa merayakan seseorang yang telah meninggal dengan kesenangan adalah suatu kehormatan. Nah itu. Itu dia tuh. Gak Gak gitu anjing itunya. Nih geraknya gini nih. Ntar di-insert aja pak. Oh iya bener. Iya gak kenal teknik editing itu namanya tuh. Kayak orang dulu ntar kita. Gas lagi deh. Kayak Rando ntar. Wah, kenapa? Ada dia nongolin kamera pakai kaca. Iya. Oke lanjut. Wah dari tadi kita belum kasih vitamin ke paru-paru. Assalamualaikum. Weh kudu gitu bang. Yoi. Gila. Assalamualaikum gini nih. Nandak tuh abis itu. Yoi. Assalamualaikum. Halo bang, salam kenal semuanya. Nama gue Iwan. Gue sering banget dengerin podcast lo. Gue mau cerita juga nih. Bukan pengalaman gue sendiri sih, tapi pengalaman bapak gue. Bapak gue itu umurnya udah kepala 6. Jadi di umur segitu pasti banyak banget cerita atau pengalaman yang beliau udah rasain. Tapi kali ini gue mau cerita yang belum lama dialamin di tahun 2018. Dan ini kejadiannya di depan rumah gue. Rumah gue di Tangerang Selatan, Kecamatan Setu, Komplek L.
Oh, sama nih Tangerang Selatan. Tadi juga Tangerang Selatan. Oh iya. Secara tidak sadar kita sama-sama. Bukan di kompleknya sih, tapi di belakang kompleknya. Jadi di gang gitu, karena rumah gue udah ada sebelum komplek itu ada. Nah, di samping persis rumah gue itu rumah komplek yang udah lama kosong. Oh, ada rumah komplek yang udah lama kosong. Di depan rumah kosong itu ada pagar pembatas yang mengelilingi kebun. Di dalam kebun itu ada saung dan satu pohon mangga. Tapi tembok itu kita lubangi hanya untuk ukuran satu orang untuk akses ke saung tersebut. Malah kita masih harus menundukkan kepala kalau mau lewat. Gue kebayang nih bentukannya nih. Yang dijebol gitu ya. Kalau malam pun saung itu sering dijadiin tempat nongkrong bapak-bapak, bahkan anak muda termasuk gue. Dan emang udah sering yang banyak diganggu kalau lagi sendirian di saung itu. Entah ditimpuk, entah atap saung digoyang-goyang, tapi dihiraukan saja. Atau kalau yang takut ya langsung pulang. Tapi kalau kondisi lagi rame sih, dia gak pernah gangguin kita. Nah, bapak gue itu orangnya cukup pemberani. Dia banyak cerita ke gue, dan gue tahu dia emang berani dari denger ceritanya. Mungkin udah terbiasa zaman dulunya sering diganggu. Waktu itu entah malam apa, bapak gue sedang tiduran di saung seorang diri. Mungkin sekitar jam 11 malam. Tiba-tiba seperti ada kucing yang loncat di atas saung. Bruk gitu. Bapak gue cuma diem aja katanya. Terus gak lama kemudian bunyi dahan mangga yang digoyang-goyang, hingga bunyi kresek-kresek gitu. Anjing. Bapak gue tetap diem. Sampai akhirnya saungnya yang kali ini digoyang-goyang. Baru kali ini bapak gue bangun, terus langsung ngeluarin kepalanya dari lubang tembok itu buat ngeliat ke atas dan memastikan apa sih itu. Dan ternyata dia ngeliat ada wanita dengan baju putih lusuh duduk di atas ranting mangga yang kecil tanpa membuat rantingnya patah atau meleot karena menahan beban. Anjir. Rantingnya tetap pada posisinya seakan gak ada apa-apa di atasnya. Mukanya gak kelihatan jelas karena tertutup rambut panjang yang panjangnya sampai melebihi kaki. Kakinya pun gak kelihatan karena tertutup bajunya. Bukannya lari, bapak gue malah bilang, gantian sini lu gue liatin. Jangan lu doang yang ngeliatin gue. Waduh, kok gini sih? Waduh. Ikan pemberani. Iya sih gak salah. Setelah bapak gue bilang gitu, si Kunti tiba-tiba melayang gitu aja terbang ke atas genteng rumah kosong. Jiper tuh ya. Karena bapak gue ngerasa sedikit iseng ngelihat si Kunti terbang sambil ngelirik ke arah rumah berharap ada orang di luar. Tapi pas dilihat lagi udah hilang gitu aja tuh makhluk. Bapak gue baru masuk ke rumah. Maaf bang, saya gak pandai cerita, jadi agak berantakan dan kata-katanya pun gak enak. Makasih banyak bang, sukses selalu. By the way, bapak saya adalah salah satu penumpang tragedi Bintaro pertama. Oh, aduh. Siap. Oh, selon banget bapaknya, anjing. Gua ketawa dah jadinya dah. Aduh, gimana sih ini? Enggak, lu kan diliatin dari awal dulu. Ini kan bentukan bangunannya ini kita udah kebayang nih. Rumah sebelahnya ada rumah kosong, ada tembok kan, dijebol itu tembok kan sama warga tuh. Sama warga buat bikin saung, sononya buat nongkrong. Sampingnya ada pohon. Ya wajar kan dia harus ngelongok. Pertama kubrak kucing tuh kan mikirnya. Apaan tuh? Biasa. Cuek. Terus pohon ya. Pohon. Rosak. Cuek. Saung ada goyang-goyang. Dilongok sama dia kan. Set. Wah, kuntilanak nih. Serem nih. Duduk di dahan gitu, ngatin. Nah, gantian lu sini gue liatin. Emang lu doang yang bisa ngeliatin gue? Terbang cuy. Anjing. Aduh, aneh banget. Terus bapaknya
kalau kayak gini kuntilanak terbang ekspresinya nggak pakai gitu cuman Iya menang. Kayak abis ngegolin tuh. Kayak abis ngegolin bener. Iya. Kalau enggak bapaknya terbang juga. Nah sekarang gue yang terbang nih. Emang lu doang yang bisa terbang. Tapi kalau anjing. Tapi kalau pakai logat Betawi lebih Iya, itu posisinya ketika dia abis ngelongok, pasti dia tolak pinggang nih. iya gitu. Nggak mungkin tangannya ke belakang ini kurang selon, kurang nakutin. Begini pasti. Nah lu gantian sekarang gue liatin. Emang lu doang yang bisa ngeliatin gue. Kuntilanak monyet juga bingung itu. Pak. Iya. Ayo gantian dah ngeliatin saya ini. Itu kan berarti kuntilanaknya kayak bocah-bocah di lapangan bikin gaduh disemprot sama bapak-bapak kan. Iya. Bro, cabut. Berisik lu. Iya. Lari-lari kabur. Dorong-dorongan tuh biasanya tuh. Untung gak disambit kursi kayak almarhum Olga yang di sini nama Opi Kumis. Gua bro gitu. Sambit bangku ya. Wah anjing bapaknya gila banget. Kok gini sih? Kok gini sih? Iya itu. Gue bacanya kayak kok jadi gini sih? Wah. Kuntilanaknya diliatin bapaknya siapa? Iwan aja cabut. Gimana lo diliatin bapaknya Iwan? Wih jadi kuntilanak lu. Kalau kan jadi batu kayak Medusa lu. Aduh. Anjing keren bapaknya Iwan. Keren. Tapi lebih keren lagi sebenarnya gue gara-gara fakta terakhir gue pengen denger cerita tragedi Bintaro 1 sih dari sudut pandang bapaknya. Oh iya. Berarti saksi hidup ya. Salah satu korban selamat kan. Betul. Wah itu caur banget kan. Itu tragis, mengenaskan dan luar Sampai biasa. saat ini masih jadi salah satu kecelakaan terparah di sejarah perkereta apian Indonesia tuh, Bintaro. Amit tanpa mengurangi Udah, rasa hormat kepada keluarga korban atau yang lainnya gitu ya. Bukan bermaksud gimana tapi gue kepikiran sama reaksinya bapaknya. Siapa tadi? Iwan pas tragedi itu apa ya? Iya, salah satu saksi hidup kan berarti. Dan mungkin bisa cerita kronologisnya juga ya. Itu gue pengen sih. Ini ntar deh kalau berkenan mungkin nih kita undang kali ya. Bisa cerita gitu. Bapaknya. Iya bapaknya. Bener. Nanti kita kalau udah episode keberapa gitu ya, kita episode udah banyak, kita juga ada rencana buat nyamperin teman-teman yang lain. Kayak misalnya Mas Bimo PD gitu. Banyak yang pengen collab sama Picky Pix dan lain-lain. Tapi nggak pakai kamera runyak ini nih. Jangan, ganti dulu. Iya. Panjang umur buat bapaknya Iwan deh. Amin. Selon tetap gitu. Selon Pak. Kalau bisa masuk Kopassus deh. Weh. Bener. Iya. Ntar ketemu sama ini Sersan Oji. Wah gila the best. Oke.